Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Kita masih di tema 5 untuk subtema 1 di pembelajaran ke-6. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Nah, hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan dan Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan itu sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi bisa tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran. Nah, sebelumnya Bu Emma sudah bahas ya di pembelajaran kelima, yaitu tentang nama-nama makanan khas yang ada di suatu daerah. Masih ingat? Bisa kalian cek lagi ya di video Bu Emma sebelumnya. Kita akan membuat daftar hasil kunjungan ke stan-stan pameran dulu. Nah, seperti yang pertama di stan Jawa Tengah. Ya, untuk jenis makanannya ada gedok, mendoan, dan lumpia. Untuk pakaian adatnya ada pakaian Jawi Jangkep. Untuk informasi daerahnya, Jawa Tengah itu ibu kota di Semarang. Untuk dekorasi penunjangnya ada gambar Candi Borobudur. Pasti anak-anak sudah tahu ya untuk Candi Borobudur itu seperti apa, bahkan sudah ke sana juga. Lalu yang kedua yaitu Sumatera Barat. Jenis makanannya ada kacimui, gejoboh, dan lompong sagu. Pakaian adatnya ada lumap ya, rumah nan gadang atau bundo kaduang. Untuk informasi daerahnya, ibu kotanya ada di Padang ya. Untuk Sumatera Barat itu ibu kotanya di Padang. Sedangkan dekorasi penunjangnya ada dekorasi gambar rumah gadang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching ya di Google. Untuk yang ketiga, itu ada di DKI Jakarta. Untuk jenis makanannya ada kerak telur, ada nasi uduk, ada gado-gado. Sedangkan untuk pakaian adatnya ada baju koko dan sadariah. Selanjutnya untuk informasi daerah, DKI Jakarta itu ibu kotanya di Jakarta. Sedangkan dekorasi penunjangnya ada dekorasi gambar ondel-ondel. Udah tahu anak-anak bagaimana gambar ondel-ondel? Nah, silakan kalau belum tahu bisa di-searching. Lalu yang keempat yaitu Bali. Bali untuk jenis makanannya yaitu ada bebek betutu, ada nasi tepeng, dan ada bubur mengguh. Untuk pakaian adatnya ada baju safari dan kebaya Bali. Dan untuk informasi daerah, Bali itu beribu kota di Denpasar. Sedangkan dekorasi penunjangnya ada gambar tari pendet dan tari kecap. Seperti apa? Bisa lihat-lihat ya bagaimana tariannya, bisa lihat di YouTube. Untuk yang kelima ada nama standnya Papua. Jenis makanannya ada papeda, martabak sagu. Untuk pakaiannya, pakaian adatnya ya, ada pakaian holim dan sali. Untuk informasi daerahnya, Papua itu beribu kota di Jayapura. Sedangkan dekorasi penunjangnya ada gambar patung Asmat dan tarian Papu. Seperti apa bisa kalian searching atau lihat-lihat di Google. Nah, anak-anak, keberagaman negara kita adalah suatu anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-temannya. Yang pertama, di stan Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam.
Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Dan tuliskan juga dalam bentuk lambang bilangan. Nah, dari sini anak-anak, tadi yang dimakan Lani ada 3 potong. Dari keseluruhannya 18 potong. Jadi yang dimakan Lani itu ditulis dalam bentuk bilangan ada 3 potong dibagi 18 potong. Jadi 3/18. Selanjutnya, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Coba perhatikan yang A, anak-anak. Di sini ada 3 bagian. Istilahnya yang 2 ini ya, yang berwarna agak gelap ada 2. Jadi ada 2 bagian dibagi keseluruhannya ada 3. Jadi yang A ini kalau ditulis dalam bentuk pecahan ada 2/3. Kita hubungkan. Selanjutnya yang B, di sini ada 5 bagian. Yang diarsir gelap ini ada 3 bagian. Jadi kalau kita tulis pakai pecahan 3/5. Yang C, di sini ada 6 bagian. Dari 6 ini ada 2 bagian yang diarsir lebih gelap. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2/6. Kita hubungkan. Dan yang D, di sini ada 6 bagian. Dan yang berwarna gelap ini ada 4 bagian. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk pecahan itu 4/6. Untuk selanjutnya, dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Coba kalian perhatikan yang A di sini ada sebuah gambar dan di sana kita diminta untuk mewarnai dari 2/4. Kita tahu di sini ada 4 bagian ya. Kita warnai yang 2 bagian. Nah, jadinya seperti ini kalau kita warnai 2 bagian dari 4 bagian. Untuk yang B, di sini ada 3/5 ya. Bagiannya semuanya keseluruhan ada 5. Yang kita warnai ada 3. Kita warnai dulu. Nah, nanti seperti ini. Selanjutnya, di sini ada 10 bagian ya, dibagi 10. Sedangkan ada 4 bagian yang harus kita warnai. Karena mungkin dimakan, ada 4 bagian yang dimakan. Sehingga kita warnai 4 bagian saja. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya, yang D, di sini ada 1 bagian yang kita warnai. Karena 1/4. Bagian keseluruhannya 4, yang kita warnai hanya 1. Sehingga seperti ini jadinya anak-anak. Gimana? Sudah paham ya tentang pecahan, konsep pecahan. Oke. Selanjutnya ada suatu bacaan anak-anak. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Besar Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita.
Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Itu tadi bacaan tentang hujan ya anak-anak. Jadi kalau memang keadaannya hujan, petir, sebaiknya kalian tetap di rumah saja. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bagian di atas. Lalu kalian jelaskan maknanya secara tertulis. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama yaitu hujan. Kalian tahu hujan? Semuanya pasti tahu dong. Hujan itu adalah titik yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang kedua, yaitu petir. Sudah pernah lihat petir? Petir itu adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Selanjutnya ada kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Biasanya disebut juga dengan petir dan sebagainya. Selanjutnya ada matahari. Matahari itu ternyata bola api loh anak-anak. Matahari itu artinya benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Mendung itu adalah awan yang mengandung hujan. Kemudian, pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Coba kalian tulis cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu kalian ceritakan ya di buku tulis kalian, kamu tulis sesuai dengan pengalaman kalian. Oke? Demikian untuk pembahasan untuk pembelajaran 5 di tema 5 di pembelajaran 6 ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian dan semoga bermanfaat juga. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.